Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Fuji Oktavia, Ibu dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Surya Kencana Cianjur. Ibu di sini mengambil prodi atau mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kali ini, kita akan membahas tentang sistem hukum di Indonesia. Nah, makna hukum. Silahkan kalian baca. Terdapat unsur-unsur hukum. Adapun tugas hukum. Penggolongan hukum. Nah, hukum ini mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, maka ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu, hukum diklasifikasikan dalam beberapa golongan, yaitu terdapat golongan yang pertama, berdasarkan sumbernya, yang kedua, berdasarkan tempat berlakunya, yang ketiga, berdasarkan bentuknya, yang keempat, berdasarkan waktu berlakunya, yang kelima, berdasarkan cara mempertahankannya. Yang keenam, berdasarkan sifatnya. Yang ketujuh, berdasarkan wujudnya. Yang kedelapan, berdasarkan isinya. Kita akan membahas satu persatu dalam penggolongan hukum. Yang pertama, penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Yang kedua, penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Yang ketiga, penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Yang keempat, penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Yang kelima, penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Yang keenam, penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Yang ketujuh, penggolongan hukum berdasarkan wujudnya. Dan yang terakhir ada penggolongan hukum berdasarkan isinya. Silakan kalian baca dengan seksama ya. Terdapat juga tujuan hukum. Apa sih tujuan hukum? Nah, tujuan ini ditetapkan bagi suatu negara untuk menegakkan kebenaran, keadilan, mencegah tindakan sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, dan aman. Tata Hukum Indonesia. Adapun dasar tata hukum Indonesia, setelah kalian membaca mengenai sistem hukum di Indonesia, Ibu memberikan sebuah pertanyaan atau 5 pertanyaan. Silahkan kalian tulis dan kalian kerjakan. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan hukum? Yang kedua, jelaskan penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Yang ketiga, jelaskan penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Yang keempat, hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan memuat larangan dan sanksi itu disebut dengan. Yang kelima, sebutkan contoh sumber hukum, material, dan hukum formal minimal 3. Silahkan kalian kerjakan. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.